Halo teman-teman angler sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Tempatnya para pemancing berkumpul untuk berbagi ilmu dan strategi jitu. Saya, seperti biasa, siap membawakan kalian analisis mendalam dan prediksi klef ikan yang super akurat untuk minggu ini. Minggu ini, dengan 22 hingga 28 September 2025, akan menjadi periode yang sangat menarik di perairan kita. Mengapa istimewa? Karena kita baru saja melewati fase bulan baru yang menurut pengalaman saya dan banyak ahli seringkali membawa dampak signifikan pada aktivitas ikan. Jadi, persiapkan diri kalian karena ada beberapa kejutan dan peluang emas yang menanti. Prediksi jenis ikan dan taktik jitu. Sahabatku sekalian, di bulan September ini, Indonesia memasuki puncak musim ikan yang sangat menjanjikan, terutama untuk spesies-spesies tertentu yang mendekat ke perairan pesisir. Mari kita bedah beberapa jenis ikan yang paling prospek untuk minggu ini dan bagaimana cara menaklukkannya. 1. Kakap merah, snapper. Di mana mencari? Ikan kakap dikenal sebagai predator penyergap yang sangat cerdik. Kalian akan menemukannya di dekat struktur bawah air seperti terumbu karang, gugusan batu, atau bahkan puing-puing kapal karam. Estuari dan area hutan bakau dengan kedalaman air yang bervariasi juga menjadi spot favorit mereka, terutama saat air pasang membawa makanan. Mereka mencari perlindungan dan tempat bersembunyi untuk menyergap mangsa. Apa yang digunakan? Untuk kakap, umpan hidup adalah raja. Coba gunakan udang hidup, ikan-ikan kecil seperti selar atau tembang. Teknik dasaran, bottom fishing, dengan pemberat yang cukup untuk menahan arus adalah pilihan terbaik. Jika ingin menggunakan umpan buatan, soft plastics berbentuk ikan atau udang dengan jig head yang sesuai juga sangat efektif. Pastikan senar kalian kuat ya, karena tarikan kakap bisa sangat bertenaga. 2. Bawal laut, pomfret. Di mana mencari? Bawal laut adalah ikan schooling yang seringkali berburu di area dengan arus yang cukup kuat, terutama di sekitar batas-batas terumbu karang atau perairan lepas pantai yang lebih dalam, namun masih terjangkau dari pesisir. Mereka mengikuti arus untuk mencari plankton dan ikan-ikan kecil. Saat air pasang naik, mereka sering mendekat ke area dangkal yang kaya nutrisi. Apa yang digunakan? Untuk bawal laut, kalian bisa mencoba teknik drifting, menghanyutkan umpan dengan potongan ikan kecil atau cumi-cumi. Sabiki rig dengan bulu-bulu menarik juga bisa sangat efektif jika kalian menemukan gerombolan bawal yang sedang aktif makan. Pilihlah kail yang tajam dan senar yang tidak terlalu besar agar umpan terlihat lebih alami. 3. Ikan kembung, makrel. Di mana mencari? Ikan kembung adalah target yang sangat populer di bulan September karena sedang melimpah. Mereka adalah ikan pelagis yang bergerak dalam kawanan besar di perairan terbuka, seringkali di dekat permukaan. Cari tanda-tanda burung laut yang menyambar atau permukaan air yang bergejolak, itu seringkali indikasi kawanan kembung di bawahnya. Apa yang digunakan? Teknik trolling dengan lure kecil atau spoon metal adalah cara yang efektif untuk menemukan kawanan kembung. Jika sudah ketemu, gunakan sabiki rig kecil atau umpan pancing bulu untuk hasil yang lebih banyak. Kembung juga sering menyambar popper kecil atau minnow buatan. Fokus pada saat matahari terbit dan terbenam, di mana aktivitas makan mereka paling tinggi. Analisis kondisi pemancingan, dasar teori. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kita harus memahami bagaimana alam bekerja. Mari kita lihat kondisi cuaca, suhu air, dan fase bulan untuk minggu ini. Perakiraan cuaca. Sepanjang minggu ini, khususnya di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti Jakarta, kita akan menghadapi kondisi cuaca tropis yang dinamis. Suhu udara harian akan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi
seringkali di atas 70%. Kita bisa mengharapkan hari-hari dengan langit cerah berawan hingga berawan tebal, diselingi potensi badai petir lokal atau hujan ringan. Tekanan udara. Tekanan udara cenderung stabil di sekitar 1011 milibar, namun perlu diperhatikan fluktuasi kecil yang bisa terjadi akibat badai petir. Penurunan tekanan udara sesaat sebelum badai seringkali memicu ikan menjadi sangat aktif, bergerak ke perairan dangkal untuk mencari makan. Jadi, jangan takut dengan gerimis, justru itu bisa jadi pertanda baik. Angin. Arah dan kecepatan angin akan bervariasi. Angin yang tidak terlalu kencang dan stabil umumnya lebih baik untuk memancing. Jika angin mulai menguat, ikan mungkin akan mencari perlindungan di bawah permukaan atau di sekitar struktur bawah air. Curah hujan. Hujan ringan atau badai petir yang tidak terlalu ekstrim bisa membawa nutrisi baru ke perairan dan meningkatkan aktivitas makan ikan, terutama di area muara sungai atau pesisir. Namun, hujan lebat dengan arus deras bisa membuat air keruh dan menurunkan nafsu makan ikan. Suhu air. Suhu air di perairan Indonesia akan tetap hangat, berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Suhu yang stabil dan hangat ini sangat ideal untuk metabolisme ikan tropis. Mereka akan tetap aktif mencari makan, terutama di pagi dan sore hari ketika suhu permukaan air sedikit lebih sejuk. Pergerakan air akibat pasang surut dan arus juga akan mempengaruhi suhu lokal dan distribusi nutrisi, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku ikan. Oiti, fase bulan. Sahabat, ini yang menarik. Pada tanggal 21 September, kita baru saja mengalami fase bulan baru, Pawut Fethabafaba. Dan sepanjang minggu ini, yaitu dari tanggal 22 hingga 28 September, bulan akan berada dalam fase bulan sabit awal, waxing crescent, secara bertahap bergerak menuju kuartal pertama. Menurut teori solunar, fase bulan baru dan purnama seringkali merupakan waktu terbaik untuk memancing, karena adanya tarikan gravitasi yang kuat, menyebabkan pasang surut yang signifikan dan arus laut yang kuat. Arus yang kuat ini memicu pergerakan organisme laut dan mengaduk nutrisi, membuat ikan lebih aktif mencari makan. Jadi, meskipun bulan tidak terlihat jelas, efek gravitasinya masih bekerja maksimal. Kalian akan melihat peningkatan aktivitas ikan di awal minggu, tepat setelah bulan baru. Aktivitas ikan secara umum. Mengingat bulan September adalah puncak musim ikan, dan kita berada di periode pasca bulan baru, aktivitas ikan secara keseluruhan diprediksi cukup tinggi. Banyak spesies ikan, terutama kakap, bawal laut, dan kembung, akan sangat aktif di perairan pesisir. Ini adalah waktu yang tepat untuk menargetkan predator yang sedang mencari makan. Namun perlu diingat, dengan kondisi cuaca yang sering berubah, ikan bisa menjadi sedikit moody. Tetaplah fleksibel dengan taktik kalian. Prediksi Cleve harian. Baiklah teman-teman, mari kita bedah satu persatu setiap hari di minggu ini, agar kalian bisa merencanakan trip mancing dengan lebih matang. Ingat, ini adalah prediksi berdasarkan data yang ada, dan alam selalu punya kejutan. Senin, 22 September. Ini adalah hari yang sangat menjanjikan. Tepat setelah fase bulan baru, tarikan pasang surut masih sangat kuat. Cuaca cerah, berawan dengan potensi badai petir lokal di beberapa tempat. Cleve, sangat baik. Ikan akan sangat aktif mencari makan di pagi dan sore hari karena kondisi arus yang kuat. Fokus pada spot dengan arus. Selasa, 23 September. Kondisi masih bagus. Kita berada di fase bulan sabit awal. Cuaca cerah dengan kemungkinan badai petir ringan. Suhu air hangat yang stabil menjaga metabolisme ikan tetap tinggi. Cleve, baik. Pertahankan taktik yang sama dengan hari Senin, namun perhatikan perubahan cuaca lokal. Rabu,
24 September. Aktivitas ikan cenderung stabil. Hari ini berawan dengan potensi badai petir. Fluktuasi tekanan udara akibat badai bisa membuat ikan sedikit galau. Namun jika tekanan stabil, mereka akan tetap aktif. Cleve, sedang hingga baik. Fokus pada periode sebelum dan sesudah badai atau saat tekanan udara sedikit menurun. Kamis, 25 September. Cuaca berawan dengan potensi hujan ringan. Hujan ringan bisa menjadi pemicu cleve, terutama di perairan dangkal atau estuari. Cleve, sedang. Ikan mungkin sedikit kurang agresif dibandingkan awal minggu, jadi perhatikan detail umpan dan teknik. Jumat, 26 September. Masih di fase bulan sabit awal, cuaca berawan dengan potensi hujan ringan. Aktivitas ikan akan berangsur normal kembali setelah beberapa hari. Cleve, sedang. Coba eksplorasi spot baru atau variasi umpan jika cleve terasa lambat. Sabtu, 27 September. Akhir pekan tiba, cuaca berawan dengan potensi badai petir. Meskipun ada badai, semangat memancing jangan kendor. Justru ini bisa jadi peluang untuk ikan-ikan besar yang keluar saat kondisi sedikit rewel. Cleve, sedang hingga cukup baik. Tetap waspada terhadap cuaca dan cari perlindungan jika badai terlalu ekstrem. Minggu, 28 September. Hari terakhir di periode prediksi kita. Cuaca cerah dengan potensi hujan yang meningkat. Fase bulan sabit terus beranjak. Cleve, sedang hingga cukup baik. Ada kemungkinan cleve akan membaik menjelang akhir pekan karena ikan beradaptasi dengan pola cuaca. Penutup. Nah, teman-teman, itulah prediksi cleve ikan untuk minggu dengan 22 hingga 28 September 2025 di Indonesia. Ingat, informasi ini adalah panduan, tapi naluri pemancing dan pengalaman di lapangan adalah kunci utama. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, hormati alam, dan praktikkan catch and release jika memungkinkan. Semoga kalian mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah ruah. Pokoknya, niatku cuma satu. Kalian semua bisa strike terus. Ni hantu, ni cesui. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Like video ini kalau kalian merasa terbantu dan bagikan ke teman-teman pemancing lainnya. Oh ya, saya penasaran nih. Di mana dan dengan umpan apa kalian berencana mancing minggu ini? Atau bagaimana pengalaman mancing kalian di minggu lalu? Bagikan cerita dan tips kalian di kolom komentar di bawah ya. Salam satu hobi.